Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini membahas tentang multimedia. Ya, apa itu multimedia? Kemudian mengapa harus belajar multimedia? Ya, menjelaskan definisinya, sistemnya, fungsi dan manfaat media pembelajaran, komponen multimedia, dan aplikasi multimedia dalam pendidikan. Nah, di gambar ini kita bisa amati dan bisa lihat bahwa yang di input ya berada dalam multimedia itu banyak. Jadi, nah di sini ada gambar juga yang kedua tentang robot ya. Jadi robot itu mengajar ya. Nah, tetapi di sini ada catatan yang disampaikan dalam situs worldandspark.com bahwa robotic might one day have ensure quality control in what amount to in the mind of some basically mechanical service. Then teaching cannot be reduced ya to such the mechanical process. Artinya robot itu bisa membantu ya dalam konsep mechanical service. Jadi ketika layanan mekanik jadi layanan yang satu arah itu robot bisa membantu, namun tidak bisa mengajar ya. Jadi mechanical proses itu tidak mampu menggantikan ya proses pengajaran. Jadi mengajar itu tidak bisa diganti ya seperti dalam halnya proses yang mekanis ya. Jadi proses yang baku gitu. Ya, karena apa? Karena di dalam pengajaran itu ada sentuhan-sentuhan ya, tidak hanya satu arah komunikasi antar guru dengan siswa, tetapi multi arah yang membentuk kepribadian dan karakter. Nah, jika dilihat dari gambar ini jelas bahwa sekarang itu kan era digital ya, tetapi perlu dilakukan dengan bijak ya. Apa yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa I fear ya the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiot. Jadi saya takut ya suatu hari nanti interaksi manusia yang ini yang melampaui ya, will surface ya akan melampaui interaksi manusia dan dunia akan memiliki generasi yang idiot. Jadi ketika teknologi itu melampaui batas maka ada kemungkinan ya ini ada generasi yang idiot. Yang melampaui batas itu yang bagaimana? Dia yang tidak bisa bijak menggunakan teknologi tersebut. Ya, seperti ilustrasi gambar di sini. Ya, semua asik dengan aktivitas digitalnya masing-masing. Ya. Nah, seperti duduk begini, kemudian di dalam kelas. Nah, ini yang positifnya. Jadi, kehadiran digital teknologi itu harus memberikan dampak yang positif. Ya, tetapi tidak melampaui interaksi manusia. Nah, ketika multimedia ini hadir, ini dalam kerucut pengalaman Dell, ini yang terpaling bawah ya, jadi pengalaman langsung dalam bentuk benda tiruan atau pengamatan. Ya, apalagi siswa itu secara langsung menggunakan teknologi digital itu, ya, ataupun ketika menggunakan medianya alat peraga, ia terlibat secara langsung dalam pengalaman langsung. Nah, apa itu media? Ya, media itu berasal dari bahasa Latin medium ataupun perantara. Nah, di sini media pengajaran harus dapat menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien sehingga dapat membentuk terjadinya proses belajar pada peserta didik. Nah, jadi tentu kehadiran media ini harus menambah siswa menjadi lebih bisa, ya, menambah siswa lebih senang untuk belajar. Ya, kalaupun misalkan tingkat siswanya itu sudah terampil tanpa media begini ya tidak masalah. Ya, jadi disesuaikan juga dengan kemampuan siswa, disesuaikan dengan lingkungan. Namun ini disediakan alat peraga ini untuk merangsang ya, untuk memfasilitasi seluruh siswa. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih baik
dan meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, dari fungsi utama alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya konsep tersebut. Karena matematika adalah konsep abstrak, sehingga perlu ada alat peraga untuk mengkonkretkan. Matematik yang begitu abstrak, tetapi ada alat bantu berupa alat peraga untuk mengkonkretkan sifat abstraknya dari matematik. Nah, ketika perkembangan digital tadi, ya kita akan dibutuhkan sebuah media, yang medianya berupa multimedia. Ya, multimedia itu kan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital yang digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada publik. Ya, jadi multi itu juga bahasa Latin. Ya. Banyak berarti kalau media juga sama. Ya, ada media-media yang memuat sebuah keterkaitan antara bagian tertentu. Ya, antara dinamis elemen dan statik elemen. Dinamik elemen itu elemen yang bergerak seperti video, animasi, dan audio. Kalau statik itu yang diam, itu teks dan grafik. Ya, apakah sama grafik dengan gambar? Tentu berbeda. Ya, kalau grafik itu kan bisa diagram, ya. Namun kalau gambar itu bisa foto dan lain sebagainya. Nah, di sini ya ada definisi lain bahwa multimedia dalam konteks komputer merupakan Hofstadter. Ya, ini menurut Hofstadter adalah penggunaan komputer yang untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia itu sekarang tidak hanya dalam konteks komputer, tetapi dalam konteks gadget, ya, yang bisa dikonvert dari file yang ada di komputer menjadi bisa diinput ke dalam file yang ada di gadget, ya, dengan APK-nya yang dikonvertnya. Nah, selanjutnya prinsip pengembangan media pembelajaran. Pengembangan pembelajaran tentu harus berdampak baik. Media itu harus berdampak baik. Ya, sekarang kan eranya digital, ya, sosial media. Ya, bisa saja platform sosial media menjadi bahan media pembelajaran. Namun perlu dijadikan kajian juga bahwa sosial media ini harus disikapi juga dengan baik. Prinsip-prinsip psikologis perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media. Sampaikan oleh Arsad bahwa harus memotivasi siswa belajar, memahami perbedaan individu sesuai dengan tujuan, isi yang terorganisasi, ketersiapan siswa dalam belajar, menumbuhkan emosi siswa, menumbuhkan partisipasi siswa, memberikan umpan balik, penguatan, latihan, dan pengulangan, kemudian penerapan. Nah, di sini media ada bentuk media tradisional dan ada bentuk media mutakhir. Ya, tentu yang tradisional pun jangan ditinggalkan, ya. Seperti alat peraga itu bisa menjadi bagian dari media tradisional, ya, seperti congklak, sempoa. Namun itu juga perlu dipelajari, perlu dipahami. Ya, visual diam yang diproyeksikan seperti film strip, ya, OHP, visual yang tak diproyeksikan seperti gambar, foto, cat, grafik, diagram, pameran, dan lain sebagainya. Ya, audio, penyajian multimedia, visual dinamik, cetak, permainan, dan realita. Ya. Nah, sekarang ke media teknologi mutakhir. Itu media yang berbasis telekomunikasi, berarti ada telekonferensi dan kuliah jarak jauh, seperti yang sedang kita laksanakan ini. Kemudian media berbasis mikroprosesor. Ya, jadi ada CAI, ya, Computer Assisted Instruction, permainan komputer, sistem tutorial intelijen, dan interaktif. Nah, karena pembelajarannya bersifat jarak jauh, ini bisa membuat sebuah video. Ya. Jadi video pembelajaran, kemudian yang selanjutnya di-upload dan siswa belajar dari video tersebut. Nah, konsep multimedia itu kan tadi sudah disampaikan, ya, ada animasi di dalamnya, teks, suara, video, gambar, ya, kemudian ditambah dengan interaktif, maka itu yang disebut dengan multimedia. Ya. Kemudian konsep dasar lainnya bahwa, ya, gabungan dari image, ya, gambar, video, teks, audio, speak, kemudian diolah, ya, menggunakan media asset management,
authoring, framework, dan tool, dan menggunakan perangkat untuk mengolah ini yang seterusnya di network ya, ataupun didistribusikan modelnya secara distribute multimedia system. Ya, bisa dengan video, virtual mode, web page, ya, streaming audio, client server, dan lain sebagainya. Nah, ada jenis atau kategori multimedia, ada network online ya. Jadi internet ya, dan multimedia yang offline. Jadi ada multimedia yang online dan offline. Kemudian ada multimedia linear tanpa alat kontrol, misalnya televisi. Ya, jadi yang disebut dengan linear itu hanya satu arah ya, artinya ketika audien itu tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi semuanya sudah disetting. Tetapi ketika ada multimedia bukan temporal ya, ya ada non temporal multimedia ya, tidak tergantung pada waktu. Multimedia ini terdiri dari teks, grafik, dan gambar. Ya, kemudian ada multimedia temporal, ya bergantung pada waktu. Ada, jadi jenis-jenisnya ada linear, kemudian ada interaktif, ya multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, ya seperti games ya. Jadi game itu kan multimedia interaktif karena bisa audien bisa melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau TV itu kan sudah ada acaranya sudah begitu ya kita tinggal lihat saja, tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau interaktif itu ada pengontrol ya dengan alat kontrol, dan temporal itu bergantung pada waktu. Nah, sistem multimedia menurut Marshall ya ada 4. Cirinya adalah merupakan sistem yang dikontrol oleh komputer, sebuah sistem yang terintegrasi, informasi yang ditangani dipresentasikan secara digital, antarmuka pada media, tampilan akhir biasanya interaktif. Jadi sistem multimedia itu dikontrol oleh komputer, terintegrasi, informasi yang dipresentasikan secara digital, dan antarmuka pada media, tampilan akhirnya biasa interaktif. Nah, komponennya apa saja? Ada perangkat keras, ya, perangkat lunak, ide gagasan, atau kreativitas, dan organisasi. Jadi antara perangkat keras berupa fisiknya, kemudian perangkat lunak berupa softwarenya, kemudian ada ide dan gagasan manusia di sana, jangan mengemas, dan selanjutnya adalah organisasi yang menggabungkan itu perangkat-perangkat tadi. Ya, perangkat capture, ada perangkat penyimpanan, ada jaringan komunikasi, ada sistem komputer, dan perangkat penampilan. Ya. Nah, di sini di multimedia tentu harus mahir juga dalam mendesain, sehingga saudara semua harus paham tentang aplikasi-aplikasi desain. Jika misalkan sebuah produk itu bagus, ya bagusnya apa? Bagus itu kan mampu menyampaikan pesan sesuai dengan tujuan. Ya, ketika multimedia yang dibuat itu tidak mengurangi substansi dari materi, ya, jadi tidak salah konsep. Makanya perlu dirancang dulu, didesain dulu, ya tujuannya apa, kemudian siapa yang menjadi audien itu penting. Tadi multimedia interaktif, ya ada hiperaktif dan linear. Ya. Jadi hiperaktif itu multimedia jenisnya mempunyai suatu dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Ya. Jadi interaktif dapat dikontrol, linear tidak dikontrol, hanya menjadi penonton, dan ada lagi hiperaktif mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Ya, ini interaktif itu hiperaktif, jadi dihubungkan dengan beberapa jaringan. Ini juga sama modelnya. Kemudian ada linear, ya, sederhana. Ya. Mengapa menggunakan multimedia? Tentu mudah digunakan, antarmuka yang intuitif, pengalaman yang mendalam, interaksi yang lebih baik karena cenderung visual, lebih hemat biaya, dan lebih menyenangkan. Ada fungsinya, ada fungsi bagi bisnis, pendidikan, tempat umum, rumah tangga, dan virtual reality. Ya, ini nanti saudara bisa mempelajari tentang VR itu dengan Vuforia, ya, Vuforia. Ya. Ini dalam bisnis, presentasi, pemasaran, periklanan, demo, produk, katalog, komunikasi di jaringan, dan pelatihan.
Nah, ini dalam bidang pendidikan ya, bidang kita ya. Multimedia sebenarnya sangat dibutuhkan di dalam pendidikan karena multimedia membuat pembelajaran menjadi lengkap dan lebih menarik. Jadi multimedia dapat menjadi alat pengajaran elektronik yang dapat membantu pengajar. Kemudian bentuknya presentasi non-linear, ya, ada materi lengkap, pembuatan web, kemudian materi algoritma Fortnite. Ya, jadi hasil riset ini di tahun 94 ternyata multimedia itu sudah ada ya. Dari sekian banyak program yang ada di pasaran, hanya 20-25% yang dikategorikan memenuhi syarat serta layak digunakan untuk keperluan pendidikan. Ya, sementara 75-80% program dapat menggelirukan dan masih susah untuk digunakan, bahkan lebih cenderung hanya menampilkan permainan dan hiburan. Ya, jadi perlu disikapi dengan baik ya, sehingga yang 75-80% itu harus menjadi PR bagi kita agar pengaruhnya itu jauh lebih banyak. Kemudian Wright dan Shedd tahun 1994 mengatakan bahwa keberkesanan proses belajar dengan menggunakan multimedia tergantung kepada kualitas program. Ya, sehingga misalkan ketika 10 menit pertama siswa itu on untuk belajar dan sisanya misalkan di dalam 2 kali 40 menit itu dia kurang berminat, ya tentu ada kekeliruan multimedia tersebut. Yang diinginkan itu dari awal sampai akhir siswa itu on ya, siswa itu terhadap pembelajarannya dengan dibantu multimedia. Wright ya dan tahun 94 syarat apabila program multimedia tersebut akan digunakan oleh usia anak-anak ya misalkan TK di sini, maka pengembangannya hendaklah memasukkan unsur cerita, membuat lukisan, mendesain sesuatu, menulis cerita yang berisi gambar untuk menunjang pengembangan pola pikir anak-anak yang kreatif dan inovatif. Ini sebuah contoh. Jadi di TK pun perlu ya disediakan multimedia dengan catatan harus disesuaikan dengan usianya. Ada banyak gambar, ada cerita-cerita, gambar yang menarik, dan lain sebagainya. Aplikasi multimedia dalam pendidikan adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen teks, dokumen, suara, gambar, animasi, dan video. Sehingga di multimedia yang akan saudara lakukan masing-masing individu itu kan berbasis Android ya. Kemudian video juga itu pembelajaran juga merupakan multimedia karena ada gambar, ya ada teksnya, ada suaranya, animasinya, dan lain sebagainya. Ya, pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company profile, bisa membuat profile seperti profil kampus, kemudian video tutorial, e-learning, computer based training, ya, dan istilah multimedia pembelajaran berbeda-beda. Ada yang menyebutkan call, ya, jadi multimedia berbasis komputer itu bisa call, bisa CAI, bisa cell, dan CBI. Ya. Multimedia akan membantu peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif dalam belajar, dan menjadikan pendidik sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar, bukan sebagai pemberi instruksi atau perintah kepada peserta didik. Ya, jadi memfasilitasi kemudahan-kemudahan tersebut. Jika ada hal yang lebih mudah, ya sampaikan saja dan bisa dibuat. Untuk aplikasi umum ada, ya. Kemudian untuk rumah tangga ada, contohnya. Nah, ini ada VR, ya, ini yang sedang berkembang. Nanti saudara belajar mandiri, ya. Kemudian yang diperlukan oleh multimedia tadi sudah perangkat keras, guna kreativitas dan organisasi. Ini perangkat kerasnya, komputer, scanner, kamera digital, handycam, koleksi musik, ya. Kemudian ada perangkat keras lainnya, perangkat capture, penyimpanan, jaringan komunikasi, sistem komputer, dan perangkat penampil. Ada lunak, ya, softwarenya, kreativitas, ide dan gagasan, kemudian organisasi membuat mengorganisasi yang menggabungkan dari unsur-unsur tersebut, yang membuat dan mengorganisasikan garis besar serta rencana rasional yang merinci keterampilan, waktu, biaya, piranti, dan sumber daya. Ini referensinya. Ya. Nah, itu secara teori bahwa multimedia terdiri dari gabungan beberapa elemen, ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang mampu memberikan sebuah
kemudahan, ya. Kemudian membantu kemudahan, membantu menyampaikan pesan. Yang jelas multimedia ini bukan segala-galanya, namun ada peran guru yang di sana yang perlu menyampaikan informasi secara lisan ataupun ada sentuhan-sentuhan mengembangkan kepribadian dan karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.